Di video sebelumnya kita udah lihat konsep dasar dari OOP atau Object Oriented Programming. Pastiin teman-teman udah nonton video sebelumnya sebelum video ini karena kita akan lanjut. Jadi ada konsep tambahan. Di OOP kita bisa pakai yang namanya inheritance. Apa inheritance ini? Bahasa Indonesianya pewarisan. Jadi misalnya kita mau punya kelas baru, tapi kita mau ngambil metode dari kelas tertentu, kita nggak perlu nulis ulang semuanya, kita bisa cukup mewarisi kelas utamanya tadi. Untuk lebih jelasnya saya hapus saja ini dulu biar lebih jelas. Jadi kita udah punya kelas orang di sini, ada satu metode saya tambahin lagi. Misalnya kita mau ngubah umurnya, kita tinggal tulis set umur misalnya. Lalu di sini kita mau ganti umur. Jadi kita akan terima parameter upsilon misalnya. Jadi sekarang umur akan tergantung nilai yang kita oper di set umur ini. Saya demonstrasiin dulu, misalnya kita punya objek orang yang kita bikin, umurnya pertama 20, tapi karena udah nambah umurnya misalnya kita set umur sekarang, jadi umurnya kita ubah jadi 21. Kita coba print sekarang umurnya dengan manggil si metode ambil umur. Kita lihat apa yang terjadi. Sekarang kita lihat umurnya 21 karena udah kita ubah. Oke, itu baru fungsi yang kita tambahin, tapi kita belum lihat si inheritance ini. Jadi untuk inheritance sendiri cara penulisannya sangat mirip, kita tinggal tulis nama kelasnya. Misalnya kelas Bapak di sini saya kasih nama. Karena Bapak ini bagian dari orang, jadi dia bisa ngambil semua sifat-sifat yang ada di orang. Cara penulisannya kita tinggal tulis lebih kecil dari. Lalu diikuti dengan nama yang mau diwarisi. Jadi Bapak ini mewarisi nilai dari si orang atau mewarisi nilai dari semua kelas ini. Lalu seperti sebelumnya akan kita end di sini. Teman-teman lihat sekarang misalnya saya nggak punya fungsi apa-apa di kelas Bapak ini, tapi saya mau bikin objek dari Bapak. Jadi sekarang objek ini bukan objek orang, tapi objek Bapak yang isinya kosong. Tapi gimana misalnya kita mau ngakses semua metode-metode ini, kita akan lihat apa bisa, apa enggak. Dan ternyata berhasil. Sekarang kita punya kelas Bapak yang kosong, tapi karena dia udah mewarisi nilai orang, kita tetap bisa pakai semua fungsi yang dipunyai orang ini. Kita lihat objek ini objek Bapak, sekali lagi bukan objek orang. Itu dia konsep dasar dari inheritance. Kalau teman-teman mau nambahin metode baru misalnya, jadi inheritance ini mungkin teman-teman nanya, kalau pakai metodenya sama, ngapain bikin kelas baru? Jadi ide dari inheritance ini, misalnya kita mau punya metode tambahan yang nggak dipunyai orang, tapi hanya dipunyai oleh Bapak. Jadi orang ini umum, misalnya yang ciri khas dari Bapak, misalnya punya kumis. Misalnya kita bikin metode sifat di sini. Lalu kalau kita tanya sifatnya, Bapak ini punya kumis. Jadi nggak semua orang punya kumis, tapi hanya Bapak yang punya kumis. Jadi kalau saya manggil sifat dari Bapak, kita lihat sekarang, kita akan ngeprint punya kumis. Karena yang punya kumis cuma Bapak, dan Bapak tetap bisa punya umur, tapi orang belum tentu punya kumis. Makanya kita nggak nulis metode ini langsung, tapi kita tulis metode ini hanya di kelas tertentu yang ngewarisin orang tadi. Agak bolak-balik, tapi semoga jelas konsepnya. Kalau ada yang bingung, seperti biasa silahkan ditanyain. Sampai jumpa di video berikutnya.